Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Di sini saya akan membahas tentang gaya dalam statika, di mana kita diperlihatkan ada soal seperti ini. Ya, cukup simpel ya teman-teman. Kenapa saya memilih yang simpel? Supaya dapat mempermudah dalam penjelasannya nanti ya. Oke, langsung saja karena kita sudah mengetahui bagaimana cara mengerjakan soal-soal statika, maka kita lanjut dengan mencari gaya dalam. Oke, kita mulai dari titik A ya teman-teman. Sigma M A sama dengan 0. Di sini ada beban P sebesar 2 ton. Oke, dia arahnya positif ya. P dikali jarak ke sumbu titik pusat atau titik acuan yaitu 3 meter. Penentuan reaksinya itu ke atas, saya pilih atas ya. Dan ini juga ke atas. Untuk horizontalnya saya ke kanan. Oke. P dikali 3. VB-nya arahnya berlawanan jarum jam, berarti minus VB kali 6 kali 9, 6 kali 3 sama 9 sama dengan 0. Oke. P-nya 2 ton, 2 kali 3 kurang VB kali 9 sama dengan 0. 2 kali 3, 6 kurang VB kali 9 sama dengan 0. VB diteruskan ya teman-teman, jadi minus 6, coret VB kali 9 sama dengan 6. Diteruskan 9-nya menjadi pembagi yang hasilnya 6/9. Kita bisa sederhanakan, kita bagi 3, hasilnya 2/3 ton dalam 1 ton ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya mencari VB, kita pakai cara cepatnya ya teman-teman, seperti yang saya ajarkan dari video kemarin. Kita pakai sigma vertikal sama dengan 0. Kita tinjau beban apa yang saja mengarah vertikal, yaitu beban P yang mengarah ke bawah, yang berarti dia menandakan bahwa beban ini bernilai negatif, minus P plus VA ke atas, VB sama dengan 0. Minus P sebesar 2 plus VA yang mau dicari plus VB sebesar 2/3 sama dengan 0. Minus 2 kita jadikan penyebutnya menjadi 3 ya teman-teman, menjadi minus 6/3 plus 2/3 plus VA sama dengan 0. Sama, penyebutnya sama, berarti pembilangnya kita bisa jumlahkan. Minus 6 plus 2 sama dengan minus 4/3 plus VA sama dengan 0. Minus 4/3 nya kita bisa pindah teruskan ke kanan, jadi VA sama dengan minus 4, positif ya teman-teman, per 3 ton. Oke. Nah, di sini bagian yang menariknya teman-teman, kita mencari gaya-gaya dalam. Nah, perlu kita ketahui variabel apa sih yang ada dalam menentukan gaya dalam.
Nah, di sini ada 3 variabel, yaitu mx, dx, dan nx. Untuk mx, apakah yang dimaksud dengan mx? Nah, di sini mx adalah momen yang terjadi pada struktur ini, teman-teman, atau perputaran rotasi. Sedangkan dx adalah gaya geser akibat beban sebesar P ini, teman-teman. Jadi gaya gesernya itu bisa ke kiri, ke kanan, begitu ya, teman-teman. Untuk gaya normal, nx itu gaya yang berada pada sumbu x ya, teman-teman. Oke, lanjut. Untuk langkah pertama, kita menentukan mx-nya, teman-teman. Lalu dx, setelah dx, nx. Oke, kita meninjau perbentang ya, teman-teman. Dari A ke C, C ke B, bisa pun B ke C, B ke A. Tetapi di sini ada perjanjian tanda. Ketika kita meninjau dari kiri ke kanan, maka dia akan bernilai positif. Tetapi sebaliknya, apabila kita meninjau dari titik B ke C atau dari kanan ke kiri, maka dia itu akan bernilai negatif. Itu, teman-teman. Oke, langsung saja kita kerjakan. Oke, kita ambil data-data yang telah kita kerjakan tadi, di mana VB sebesar 2/3 ton, VA sebesar 4/3 ton, dan P sama dengan 2 ton. Nah, langkah pertama, kita tinjau bentang AC. Kita bisa tulis di sini bentang A ke C, di mana dia itu berjarak 0 x 3 meter. Ini dari posisi awal ke posisi C itu sejarak 3 meter. Nah, untuk intervalnya yaitu kita mulai dari 0 sampai 3 meter. Kita bisa analisis gayanya. Di sini kita anggap X, jaraknya X, karena kita akan mencari rumus mx, dx, dan nx. Di sini A, di sini C. Oke, kita buat rumusnya. Mx sama dengan, di sini kita meninjau gaya-gaya apa yang terjadi atau gaya-gaya apa yang dikenai pada bentang AC. Di sini kita bisa lihat VA, ada VA yang mengarah ke atas, dan ada P. Nah, karena kebetulan di sini P tepat pada titik 3 meter, jadi kita anggap itu sebagai titik mula, di mana dia itu kita anggap jaraknya sama dengan 0. Jadi apapun perkalian apapun yang bila dikalikan dengan 0, maka hasilnya tetap 0. Jadi kita tidak ambil P-nya ya, teman-teman. Nah, apabila dia melewati P, jaraknya melewati P, maka kita bisa ambil P-nya, teman-teman. Begitu. Oke, di sini dari kita meninjau dari kiri ke kanan. Jadi anggap di sini ada sebuah titik acuan. Ketika didorong, maka dia akan berputar searah jarum jam, teman-teman, yang menandakan bahwa
rotasi dari VA akibat gaya aksi VA akan mengakibatkan VA-nya itu bernilai positif. VA dikali jaraknya yaitu X. Nah, setelah itu kita periksa apakah ada lagi gaya selain VA. Nah, ternyata tidak ada ya teman-teman. VA nilainya 4/3 kali X. Nah, selesai teman-teman. Untuk DX yaitu rumusnya kita pakai dmx per dx, atau bisa disimpulkan turunan pertama dari mx. Ini turunannya ini teman-teman, kita turunkan sehingga menghasilkan momen geser atau dx nya teman-teman. Maka apabila kita turunkan 4/3 X akan menghasilkan 4/3 ya teman-teman. Setelah itu kita tinjau NX-nya. Nah, di sini saya lupa mengerjakan HA-nya, mencari HA. Kita cari HA-nya menggunakan rumus sigma H sama dengan 0. HA-nya mengarah ke kanan. HA, kita lihat apakah ada gaya atau beban yang mengarah ke sumbu X. Di sini tidak ada ya teman-teman selain HA. Jadi bisa kita simpulkan HA-nya sama dengan 0, yang mengakibatkan NX-nya bernilai 0. Karena pada NX kita meninjau gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Di sini kebetulan ada HA yang bernilai 0, maka NX-nya juga akan bernilai 0. Begitu teman-teman. Setelah itu kita buat tabel. X, MX, DX, NX. Kita mencari berapa sih momen-momen DX dan NX-nya dari titik 0 sampai 3. Di sini 0, 1, 2, 3. Oke, kita ambil jarak 0 ya teman-teman. Kita masukkan X ke persamaan MX ini teman-teman. Kita masukkan X sama dengan 0 ke persamaan yang kita buat tadi ya teman-teman. Alhasil 4/3 kali 0 sama dengan 0. Karena di sini tidak ada variabel 4/3 0x-nya, maka kita bisa menulis 4/3 karena di sini NX-nya 0 sama dengan 0. Oke, lanjut kita masukkan variabel X sama dengan 1 ke persamaan ini teman-teman. Hasilnya 4/3 kali 1, 4/3. Momen dx-nya tetap karena dia tidak memiliki variabel X. 4/3 juga dengan NX. Kita lanjut. 2, 4/3 kali 2 sama dengan 8/3. 8/3, 4/3-nya sama ya, dx-nya 4/3, NX-nya sama dengan 0. Lanjut kita ambil jarak yang terakhir yaitu X sama dengan 3. Kita masukkan ke persamaannya. Alhasil 4/3 kali 3, coret 3-nya menjadi 4. Oke. Sini 4, sini 4/3,
Sini 0. Oke, setelah itu kita dapat data-datanya, kita simpan. Terakhir kita akan menentukan gambar atau grafis dari momen-momen akibat beban sebesar P. Lanjut. Kali ini kita akan meninjau bentang CB ya teman-teman. Di sini kita tulis CB, di mana jarak intervalnya yaitu 3 sampai 9. Kita gambar. Nah, di sini dia akan melewati titik P, titik C. Kita gambar gaya-gaya yang ada yang bekerja pada konstruksi ini. Setelah itu kita menentukan MX-nya terlebih dahulu. Oke. Kembali dengan hal yang sama pada bentang AB AC, kita tinjau VA-nya bernilai positif. VA kali jarak X-nya. Setelah itu kita tinjau beban P. Di sini dia negatif karena dia melawan arah jarum jam, minus P. Nah, pada kali ini karena di sini memiliki jarak antara A ke C itu 3 meter, sedangkan A ke B itu sejauh X, kita anggap sejauh X. Cara mencari C ke B itu kita kurangkan X dengan 3 teman-teman, yang hasilnya akan menghasilkan jarak C ke B. Maka sini dalam kurungnya di sini X kurang 3. Oke. Kita bisa masukkan VA-nya berapa? 4/3. X kurang P kali X, PX. PX min P kali 3, 3P. Kita bisa tulis ulang, 4/3 X dikurang P-nya sebesar 2, 3 kali 2, maka 4/3 X kurang 2X kurang 6. Kita bisa keluarkan dalam kurung 4/3 X kurang positif kali min 2X, min kali min positif plus 6. Setelah kita bisa dapat persamaannya. Oh, bisa disederhanakan ya teman-teman. Kita sederhanakan 2X 4/3, 4/2, 4X kurang 6 ya teman-teman, sorry. Kita kali 3 berarti 6X per 3 plus 6 sama dengan 4X kurang 6X sama dengan minus 2X per 3 plus 6. Setelah itu kita cari dx-nya sama dengan turunan dari min 2/3x tambah 6 itu min 2/3.
NX-nya sama dengan 0. Nah, setelah kita mendapatkan rumus MX, DX, NX, kita membuat tabel datanya teman-teman. X, MX, DX, NX. Di sini karena jaraknya terlalu banyak, jadi saya singkat saja. Mulai dari 3 dan 9. Oke. Kita masukkan variabel 3 ke sini yang menghasilkan 2 kali 3 kita bisa coret min 2 tambah 6 4. Dx nya min 2 per 3, NX nya 0. Selanjutnya 9 nya min 2 dikali 9 per 3. Ini bisa kita coret, sisa 3 minus 2 kali 3 sama dengan 6, minus 6 tambah 6 sama dengan 0 ya teman-teman. Di sini minus 2 per 3 tetap, di sini 0. Oke. Setelah itu kita gambar grafiknya teman-teman. Oke. Di sini kita diperlihatkan gaya-gaya dalam gambarnya atau grafiknya seperti ini nih. Nah, dari mana dapat gambar seperti ini? Tentu dari hasil data-data ini. Oke. Apabila dia bernilai positif, maka dia akan memiliki arsir begini. Sedangkan negatif, dia akan berarsir begini. Positif begini. Nah, untuk NX karena dia hasilnya 0, maka dia hanya sebatas garis lurus ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.